Gua ada di Auto Derbu Perkembangan. Ini adalah saksi bisu pertama kali gua ngonten. Tadinya tuh gua pakai handphone dan segala macam itu ada di sini. Hari ini gua balik lagi sebagai siapa? Sebagai konsumen. Gua tadi habis servis sekaligus gua pengen review deh mobil apa? Mobil yang ganteng. Ini adalah Hilux Rangga yang menurut gue terlalu ganteng buat dipakai kerja. Di sini ada stikernya Hilux Rangga. Bahkan kalau nggak salah gue pernah lihat deh, Dian Sastro juga pakai mobil ini ya. Jadi mungkin biar, kan Dian Sastro tuh pemeran cinta kan, cinta dan Rangga kayak nyambung. Nah ini Hilux Rangga ini sekarang bentuknya bikin kayak kita nostalgia. Di satu sisi mobil ini kelihatan futuristik, di satu sisi kelihatan retro dengan bentuk yang kotak-kotak seperti ini. Dan yang menarik ini bukan sekedar mobil biasa sebenarnya, tapi ini mobil yang bisa dibilang kayak nyebutnya apa ya, bisa kayak buat di kuda gitu loh, bisa dipakai kerja keras kayak kuda. Uniknya mobil ini memakai platform yang sama dengan kakaknya, baik Hilux maupun Innova. Perlampuan masih halogen biasa dan di sini ada warnanya itu kuning untuk lampu sennya, dan di sini tampilnya tuh kotak-kotak. Di sini ada tulisan Toyota, bahannya bahan dop di sini berpadu jadi kelihatan maco banget. Tapi jujur ya kalau ngelihat mobil ini dipakai buat kerja kayak agak sayang gitu loh, terlalu ganteng ya. Tapi ternyata gue lihat di internet, di sosmed tuh juga banyak rame banget. Bahkan di sini juga kalau perhatiin tuh bentuknya juga nih ada banyak tarikan-tarikan garis seperti ini. Nah kalau ini varian yang bensin 2000 cc, mesinnya itu 139 tenaganya, torsinya sekitar 183 Nm. Cukup lah kalau buat operasional harian. Misalkan ini kan kebetulan flat deck ya, nanti kita lihat ya, mobil ini bisa dipakai bisa buat usaha air minum isi ulang dan segala macam, karena flat deck itu dia tuh bisa dibuka dari kiri, kanan, dan belakang seperti itu. Lewat mesinnya seperti ini, air intake-nya juga cukup tinggi teman-teman di sini. Jadi kalau mungkin daerah kalian tuh kayak misalkan masih suka banjir, kalian berkendara juga lebih tenang. Dan ini udah dual VVTi dan tentunya sudah Euro 4, pembakarnya juga lebih bersih, lebih bertenaga. Ibaratnya ya, ini mesin yang sama dipakai juga dengan kayak tipe-tipe lainnya juga. Ngomongin mobil tentu kita harus ngomongin dimensi ya. Panjangnya sekitar 4,9, wheelbase-nya sekitar 2,7. Jadi Hilux ini juga ada beberapa varian ya. Yang diesel juga ada, yang one way atau three way. Jadi kalau one way itu berarti cuma bisa dibuka belakang doang. Kalau three way itu bisa dibuka kiri, kanan, dan belakang. Profil ban dipakai 195 ring 14. Ini masih kaleng biasa seperti ini. Jujur kebanyakan pasti akan ada orang komen, ya sebenarnya kalau buat komersil memang kebanyakan kayak gini, cuman kalau misalkan mau lebih cakep biasanya di dop. Tapi gue liatin banyak mobil-mobil kekinian malah velgnya diganti gini juga malah kelihatan cakep gitu loh. Terus ground clearance juga cukup tinggi, spion dibikin warna hitam, tidak terlalu banyak fitur-fitur teman-teman. Nah kuncinya masih kunci manual seperti ini, buat buka tutup seperti ini. Layout dari sebelah kirinya teman-teman bisa lihat ada kayak kotak obat segitiga pengaman sama alat pemadam. Tangki BBM letaknya sebelah kiri sini, bisa muat sekitar 55 liter. Terus nih teman-teman ya, ini bisa dibuka seperti ini. Kita praktekin ya. Gua dari sebelah sini, ini cukup lumayan ngebantu teman-teman. Tuh. Bisa dibuka samping kayak gini. Jadi memudahkan buat teman-teman yang misalkan punya usaha air minum ulang, jadi bisa keluarin dari sini dengan mudah. Ini juga ada besi pengaman buat apa kalau misalkan amit-amit terjadi benturan dan segala macam, itu nggak langsung kena ke penumpang. Ini karena ada penahan besinya seperti ini. Asli mobilnya nih semua part-partnya sih terlihat sangat solid. Jujur menurut gue ini cukup ganteng loh. Bahkan kalau misalkan ya dipakai buat harian, gue pakai ini sih gue nggak malu loh, karena mobilnya tuh ganteng, eye catching. Lampu belakang di sini ada tulisan lagi Toyota gede. Ban serep ada di bawah sini juga, muffler letaknya sebelah kanan. Jadi kalau menurut kalian ini buat usaha oke ya? Dan yang paling penting dia sudah dilengkapi dengan AC. Terus saya mau kasih ini aja, highlight ini aja. Jadi karena posisi mesin itu ada di depan, di bonet depan, jadi kalian tuh seolah-olah kayak mengendari SUV atau MPV biasa, bukan kayak mobil pickup pada umumnya gitu loh. Dan itu juga berkaitan dengan safety. Amit-amit terjadi accident, jarak kita sama accident itu juga jauh, jadi kalian juga berasa lebih safety nggak sih? Bener nggak sih, ya kan? Terus ini visibilitasnya juga cukup oke. Memang ini masih manual, nggak apa-apa. Gue sih lebih milih ada AC, yang penting ini masih manual sih cukup oke. Dan dengan radius putar yang cuma 4,9, dengan ukuran bodi yang segede ini sih menurut gue cukup lumayan fleksibel kalau dipakai buat misalkan lagi kirim-kirim barang yang harus lewat gang-gang sempit seperti itu. Meter klasternya di sini cuman ada tampilan odo.
trip A, trip B, udah gitu doang. Terus ada indikator-indikator sama kecepatan, sama ada ini indikator BBM, dia tidak ada tachometer. Kunci nanti kalian dapat seperti ini, dan saya mau kasih lihat ya. Jadi pada saat kalian agak lipat ke depan, di sini tuh masih ada tempat penyimpanan kayak kunci-kunci sama dongkrak. Ini masih ada space sedikit lah ya. Joknya tuh bahan vinil seperti ini. Kalian jangan terlalu ngarep apa-apa fitur apa-apa ya, karena dengan harga ini yang 3-way sekitar, kalau gue baca sekitar 200 juta ya. Nanti harganya gue taruh di deskripsi aja. Visibilitasnya menurut gue cukup oke. Terus ini memang masih manual. Nggak apa-apa, nggak penting. Ini mobil buat kerja loh sebenarnya. Tapi masih kelihatan lebih ganteng gitu loh. Dan di sini ada blower AC nih. Ini kalau dingin gini berarti ada blower AC-nya teman-teman ya. Terus di sini ada car charger, sudah dapat audio 1DIN. Terus di sini ada glove box yang terbuka. Tidak ada airbag sih, saya perhatiin. Terus setirnya coba kita lihat ya. Tilt doang, belum teleskopik ya. Jack kopling, jangan lupa ya. Oh, mesinnya bensin 2000 cc, nggak 200 juta sih menurutku cukup oke. 200 juta setahu gue adalah untuk yang 3-way yang bisa dibuka kiri dan kanan. Di sini ada tempat cup holder juga, rem tangan masih mechanical, lampu interior masih halogen, masih dikasih sun visor, cuman nggak ada lampu, kaca juga nggak ada, kaca cukup pakai gini aja. Tapi pada saat dipakai, saya rasa ya kalau kalian pakai ini itu buat hari-harian juga, buat kerja ya, itu juga cukup nyaman. Blower AC di sini ada 1, 2, 3, 4, jadi kayak nggak perlu takut kepanasan. Tenang aja, buat sisi driver juga ada safety belt kiri dan kanan. Kalau ngeliat kayak gini, gue jadi inget zaman gue SMP. Dulu gue suka nebeng-nebeng mobil pickup dan segala macam. Bahkan pas perjalanan ke gunung gue sampai kena kencing sapi. Jadi gue satu mobil sama sapi. Oke, kesimpulannya gimana Mas Teguh? Jadi dengan dukungan jaringan Toyota yang ada di mana-mana, terus gue ngomongin dari dalam ya, kabin itu berasa kayak kita nyetir SUV atau MPV, jadi sangat manusiawi banget, apalagi sudah sampai dengan AC, nggak takut kepanasan. Dan dimensinya cukup kompak untuk di Jakarta atau di Indonesia gitu loh ya pada umumnya. Radius putarnya juga cuma 4,9. Terus karena mesinnya itu ada di depan, jadi amit-amit kalau terjadi apa-apa itu lebih safety. Udah gitu tampilannya bikin kita nostalgia ya, boxy-boxy ala-ala kayak gini, mau dipakai buat antar sayur boleh, buat antar air kemasan itu-gitu juga boleh. Terus atau misalkan mau dimodif jadi camper van buat healing tipis, boleh banget. Jadi gimana teman-teman, kalau suruh milih mendingan kalian pilih mesin bensin yang halus atau mesin diesel yang tenaganya lebih nendang? Komen ya. Dan kalau misalkan ada ide konten apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue juga. Bye-bye.